Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan mempelajari ilmu tajwid, melanjutkan materi sebelumnya, masih tentang materi makharijul huruf. Ada 5 tempat pengucapan dalam makharijul huruf. Kemarin kita sudah mempelajari tentang 2 tempat pengucapan, yaitu pengucapan al-jauf dan pengucapan al-halqi. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang tempat pengucapan al-khayshum dan tempat pengucapan asy-syafatain. Sebelum kita mulai, kita membaca doa Fatihah dulu. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniyah wa ala kalimatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan melanjutkan materi makharijul huruf. Kemarin kita sudah mempelajari tentang al-jauf, tempat pengucapan al-jauf sekaligus makhraj yang pertama, yaitu al-jauf. Di dalam al-jauf itu ada 3 huruf, yaitu huruf mad. Yang pertama itu wawu, kemudian alif dan ya. Kemudian tempat pengucapan yang kedua kita sudah mempelajari tentang al-halqi. Di dalam al-halqi ada 3 makhraj, yaitu yang pertama aqsal halqi, kemudian yang kedua wastul halqi, dan yang ketiga adnal halqi. Dalam makhraj aqsal halqi ada 2 huruf yang keluar, yaitu hamzah dan ha. Kemudian makhraj yang kedua dari al-halqi, yaitu wastul halqi, ada 2 huruf, yaitu ha dan ain. Dan makhraj yang ketiga dari al-halqi, yaitu adnal halqi, huruf-huruf yang keluar dari adnal halqi yaitu ghain dan kha. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang tempat pengucapan yang ketiga dari makharijul huruf, yaitu al-khayshum. Al-khayshum. Al-khayshum ini artinya pangkal hidung. Jadi suara yang keluar itu berasal dari pangkal hidung, ya, atau rongga hidung. Ketika kita membaca bacaan al-khayshum, itu suaranya ada di pangkal hidung, ya. Gitu ya. Artinya hidungnya itu bergetar, ya, ada suara di hidung. Nah, dalam tempat pengucapan yang ketiga, ya, dari makharijul huruf, yaitu al-khayshum, ini keluar darinya pertama itu suara hunnah. Suara hunnah, ya, baik idgham bi hunnah atau hunnah ketika mim dan nun yang bertasydid, inna, mimma.
Kemudian idgham bihunna seperti nun mati bertemu dengan wawu, atau nun mati bertemu nya seperti mayyaqulu. Jadi ada suara yang bergetar di rongga hidung atau di pangkal hidungnya. Kemudian selain suara hunna juga ada suara ikhfa. Ada suara ikhfa, nun mati bertemu dengan huruf ikhfa, itu keluar suara al-khayshum. Contoh misalkan nun mati bertemu dengan qaf, min qablikum. Jadi ada getaran di rongga hidung atau pangkal hidung. Kemudian suara nun dan mim sukun. Ya. Am, ya. Amta. Jadi itu juga suaranya ketika menyebut nun dan mim yang sukun itu ada getaran di rongga atau di pangkal hidung. Kemudian tempat pengucapan yang keempat dari makharijul huruf itu tempat pengucapan disebut dengan asy-syafatain. Asy-syafatain artinya huruf bibir atau bibir ya. Asy-syafatain itu dua bibir. Bibir atas dan bibir bawah ya. Nanti untuk asy-syafatain itu makhrajnya ada dua ya. Pokoknya huruf-huruf yang keluar dari asy-syafatain pasti berkaitan dengan bibir, gak mungkin dengan makhraj yang lain. Contoh kita misalkan menyebutkan huruf ba ya, ba, pasti bibirnya bergerak. Bibir atas dan bibir bawah itu bergerak. Kemudian nanti ada bibir yang atas dan bawah bertemu, kemudian ada bibir atas dan bawah tidak bertemu. Sehingga dalam asy-syafatain itu ada dua makhraj ya. Yang pertama itu makhraj bainas syafatain. Bainas syafatain artinya antara dua bibir. Antara dua bibir. Artinya bibir atas dan bibir bawah tidak bertemu. Keluar huruf dari makhraj ayat asy-syafatain ini yaitu huruf fa dan wawu. Ketika kita menyebutkan huruf fa dan wawu, itu bibir atas dan bibir bawah tidak bertemu. Fa, tapi bibirnya bergerak. Fa. Kemudian wawu. Ya, artinya ketika nyebutin huruf fa dan wawu, itu tidak nempel bibir atas dan bibir bawahnya. Tidak saling ketemu. Fa, wawu. Kemudian makhraj yang kedua dari pengucapan asy-syafatain ini disebut dengan asy-syafatain. Artinya dua bibir.
dua bibir. Bibir atas dan bibir bawah bertemu. Huruf-huruf yang keluar dari makhraj asy-syafatain yaitu huruf ba dan mim. Huruf ba dan mim ini ketika disebutkan atau dibacakan atau ketika diucapkan, itu bibir atas dan bibir bawah ketemu. Ba, nempel bibir atas dan bibir bawahnya. Kemudian mim juga sama. Mim, ma, ba. Gak mungkin kita akan nyebutin huruf ba itu nggak nempel. Ya. Susah ya. Ba, ya, susah. Jadi nggak jelas hurufnya ya. Maka dari itu masing-masing itu mempunyai makhrajnya sendiri-sendiri huruf itu, dan setiap makhraj itu pasti ada keluar huruf darinya itu masing-masing huruf yang berbeda juga. Nah, tempat pengucapan yang keempat dari makhrijul huruf, tempat keluarnya huruf itu disebut dengan asy-syafatain, dua bibir. Di dalam pengucapan asy-syafatain itu ada dua makhraj. Yang pertama disebut bainas syafatain, antara dua bibir. Artinya bibir atas dan bibir bawah tidak bertemu. Dari makhraj bainas syafatain keluar darinya yaitu huruf fa dan huruf wawu. Kemudian makhraj yang kedua disebut dengan asy-syafatain, artinya dua bibir. Bibir atas dan bibir bawah bertemu ya, keluar dari makhraj asy-syafatain itu mim dan ba. Itu kelanjutan dari tempat pengucapan dari makharijul huruf sampai asy-syafatain, al-khayshum dan asy-syafatain, dan nanti pengucapan al-lisan itu khusus dipelajari berikutnya ya. Terima kasih, cukup sekian, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang ahli Quran. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan, saya hanya manusia biasa. Wa'alakum minkum, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.